Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Brianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mendidik anak usia remaja pada poin melarang menyerupai lawan jenis. Penyerupaan. Penyerupaan terhadap lawan jenis merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam arti penyerupaan bagi laki-laki atau perempuan yang secara psikis maupun fisik normal, namun dengan sengaja menyerupai lawan jenis. Sedang, jika ia menyerupai dengan tanpa adanya kesengajaan atau pembawaan sejak lahir, maka sedikit demi sedikit ia harus merubahnya. Karena jika ia tidak berusaha merubah, bahkan malah merasa senang dengan keadaan demikian, maka hal itu termasuk perbuatan yang dilaknat. Penyerupaan yang dilarang dalam hal ini adalah penyerupaan dalam berperilaku, berhias, berpakaian, dan bertutur kata. Tidak dalam lapangan pekerjaan, karena lapangan pekerjaan merupakan konstruksi budaya yang dapat dipertukarkan antara jenis kelamin satu dengan yang lainnya. Dasar hadis pembahasan kali ini yaitu hadis riwayat Tirmizi, yang artinya dari Abi Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakaian sutra dan emas diharamkan atas umatku yang laki-laki dan dihalalkan bagi wanita. Nah, dalam Islam perhiasan emas hanya dibolehkan untuk kaum hawa atau wanita, termasuk juga pakaian yang terbuat dari sutra. Kedua benda ini, emas dan sutra, hanya dikhususkan boleh dipakai oleh kaum perempuan saja, sedangkan bagi laki-laki hukumnya adalah haram. Laki-laki dan perempuan. Nah, pengertian dari laki-laki dan perempuan adalah laki-laki merupakan orang atau manusia yang mempunyai zakar, kalau dewasa mempunyai jakun, dan ada kalanya mempunyai kumis. Dalam bahasa Arab, laki-laki biasanya disebut dengan al-rijal. Nah, sedangkan perempuan adalah orang atau manusia yang mempunyai vagina, mempunyai payudara, menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Dalam bahasa Arab, perempuan biasanya disebut dengan unsa. Kemudian karakteristik pembeda antara laki-laki dan perempuan. Secara fisik, laki-laki mempunyai penis untuk menghasilkan sperma, mengalami mimpi basah saat balik, payudaranya tidak membesar, pinggulnya kecil, berjenggot, berkumis, dan bulunya lebih lebat dari perempuan. Kemudian ia berjakun, menghasilkan hormon androgen, ototnya lebih kekar dibanding perempuan, dan kulitnya tidak secerah perempuan. Sedangkan secara fisik, perempuan itu memiliki vagina dan memiliki sel telur yang dihasilkan di ovum, mengalami menstruasi ketika balil, payudaranya lebih besar dari laki-laki, pinggulnya lebih lebar dari laki-laki, rambut mereka panjang, subur, dan halus, mereka tidak berjakun, menghasilkan hormon estrogen, mereka tidak kekar, dan kulit mereka lebih cerah dibandingkan laki-laki. Nah, secara fisikis, laki-laki itu lebih berkarakter aktif, kompetitif, agresif, dominan, mandiri, dan percaya diri. Selalu dikaitkan dengan kemandirian dan agentik. Sedangkan perempuan secara psikis itu lebih bersikap manis, rapi, kalem atau tenang, emosional, ekspresif, sensitif, dan taktis. Kemudian biasanya dikaitkan dengan sifat kesalingtergantungan, bersahabat, ramah, dan suka bersosialisasi. Kemudian apa saja karakter yang dianggap sebagai penyerupaan? Yang pertama itu pakaian, contohnya adalah laki-laki yang menggunakan rok, pakaian khusus perempuan, dan perempuan yang mengenakan celana layaknya laki-laki. Kemudian berhias, contohnya seperti pemuda yang kedua pipinya dicat merah, alis matanya dicukur tipis, dan seluruh wajahnya dirias. Hal ini sama dengan seorang perempuan. Kemudian dalam potongan rambut, hukum memotong rambut itu boleh saja, tetapi bagi laki-laki dengan syarat tertentu, dan untuk perempuan dilarang secara mutlak. Nah, contoh penyimpangannya atau penyerupaannya yaitu kaum laki-laki yang memanjangkan rambut mereka dan perempuan yang memotong rambut mereka hingga di atas telinga. Kemudian secara perilaku,
perempuan yang meniru kebiasaan laki-laki dalam hal berjalan dan beraktivitas, contohnya berjalan di jalanan dan di pasar-pasar. Kemudian berjalan dengan gagah menyerupai gerakan laki-laki yang menampakkan kegagahan dan kekerasan. Kemudian bagi laki-laki itu seperti berlagak seperti perempuan, yaitu berjalan menegak-lenggok, melambai-lambaikan tangan, dan duduk layaknya perempuan. Kemudian faktor penyebab dari penyerupaan lawan jenis. Faktor umumnya itu ada dua, yaitu faktor biologi dan faktor psikodinamik. Faktor biologi itu yaitu ketidakseimbangan hormon, struktur otak, atau kelainan susunan saraf. Sedangkan faktor psikodinamik yaitu adanya kegangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak. Kemudian faktor lainnya yaitu faktor sosiokultural, yaitu adat istiadat. Kemudian ada faktor lingkungan, yaitu faktor di mana lingkungan itu memungkinkan untuk mendorong seseorang berperilaku seperti lawan jenisnya. Kemudian ada faktor keluarga, misalnya seseorang ibu itu sangat mengharapkan anak perempuan, tetapi anaknya itu laki-laki. Kemudian ia berusaha sedemikian rupa mendesain anaknya itu sehingga seperti perempuan. Kemudian bagaimana hukum penyerupaan lawan jenis ini? Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat para perempuan yang menyerupai laki-laki dan para laki yang menyerupai perempuan. Kemudian dalam hadis lain dikatakan Allah melaknat perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki dan laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan. Hukum dari penyerupaan lawan jenis ini adalah haram dan digolongkan dalam perkara salah satu dosa besar. Dan ini sangat dilaknat oleh Allah dan mendatangkan hukum laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana pola asuh untuk mencegah timbulnya penyerupaan lawan jenis? Yang pertama itu dengan pendidikan iman, contohnya dengan menyuruh anak untuk beribadah ketika memasuki usia 7 tahun. Kemudian yang kedua dengan pendidikan moral akhlak, di mana ini keutamaannya itu adalah sikap serta watak yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa pemula hingga ia menjadi seorang mukallaf atau dewasa. Kemudian dalam pendidikan sosial itu segala kewajiban sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain secara baik. Kemudian dalam pengawasan dan kritik sosial, dalam hal ini itu metode yang digunakan biasanya adalah dengan ceramah, observasi, dan metode langsung seperti pencontohan sikap. Kemudian yang berikutnya pola asuh dengan pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan itu adalah upaya yang dilakukan orang tua kepada anak untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang telah diciptakan Allah dan bagaimana ia bergabung dengan lingkungan. Yang kemudian yang terakhir itu dengan pendidikan seksual. Pendidikan seksual itu sangat penting ya, yaitu berupa upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual pada anak. Pendidikan seks atau bimbingan seks penting sekali untuk diketahui oleh para generasi muda seperti yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa kaum muslim tidak pernah malu-malu untuk bertanya kepada Rasulullah tentang segala permasalahan termasuk masalah yang demikian pribadinya untuk mengetahui seluk-beluk dan hukum-hukum agama yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Nah, saya rasa itu saja penjelasan yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.